besok itu gimana Bu? Apa Bu Vera bisa? Bisa ya saya. Besok saya ada jam pelajaran. Kira-kira besok mau ngajar di kelas berapa ya Bu? Besok saya ada di kelas 10.9. 10.9 di jam keberapa Bu? Jam ketiga 8.45 kan? Oke, 8.45. Nah, rencananya mau mengajarkan materi apa Bu Vera? Saya terakhir itu sampai dengan hukum kekekalan massa, berarti besok itu hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap. Oke Bu Vera, tujuan pembelajaran besok yang ketika kita mau supervisi itu apa Bu Vera? Tujuan pembelajarannya nanti peserta didik dapat menganalisis suatu fenomena alam secara kuantitatif berdasarkan hukum dasar kimia dengan merancang, melaksanakan, serta mempresentasikan percobaan kimia. Oke, kalau untuk besok itu area pengembangannya yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan Bu Vera itu apakah praktikum atau masih sebatas teori, itu kira-kira apa Bu Vera yang akan dikembangkan yang sesuai dengan tujuan Bu Vera? Jadi besok itu saya berencana untuk mengembangkan di area peningkatan pemahaman konsep. Pemahaman Konsep, kemudian saya mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa dan menerapkan pembelajaran sosial emosional serta budaya positif. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu pembelajaran berdiferensiasi, KSE, budaya positif, dan peningkatan pemahaman konsep ya Bu Vera ya. Oke, kemudian strategi apa yang akan Bu Vera gunakan untuk melaksanakan area pengembangan yang mau dicapai Bu Vera? Untuk pemahaman konsep, saya berencana menggunakan model pembelajaran discovery learning. Saya tidak melakukan percobaan, tetapi saya akan menggunakan data percobaan. Kemudian siswa nanti akan berkelompok, kemudian berdiskusi dan menganalisis sesuai dengan langkah-langkah atau sintaks yang ada di model pembelajaran discovery. Oke, berarti menggunakan sintak ya Bu Vera ya. Oke, artinya ini belum masih di dalam kelas ya? Tidak turun laboratorium ya? Oh tidak. Untuk strategi yang pembelajaran berdiferensiasinya Bu Vera gimana? Untuk pembelajaran diferensiasi itu sesuai nanti di NLP saya. Untuk diferensiasi ada diferensiasi proses, produk, dan konten. Kontennya itu berupa materi yang saya berikan ke siswa itu dalam bentuk print out materi yang ditempel nanti di dinding. Kemudian ada di YouTube, kemudian ada juga bahan ajar. Jadi itu untuk kontennya. Prosesnya pun saya mempersilahkan siswa yang ingin membaca secara langsung di dinding atau membuka HP atau tetap membaca di bahan ajar. Kemudian produknya nanti saya akan coba untuk memberikan tagihan kepada siswa sesuai dengan minat bakatnya. Produknya boleh apa saja. Seperti itu. Berarti di sini ada tagihan produk ya Bu Vera? Ada. Itu termasuk ke dalam asesmen. Asesmennya berarti ini setelah pembelajaran atau selama pembelajaran berlangsung? Selama pembelajaran berlangsung tidak ada tagihan produk. Produknya itu saya tugaskan di rumah karena terkait dengan waktu. Berarti asesmen setelah pembelajaran ya Bu Vera ya. Oke, kemudian bagaimana dengan strategi untuk penerapan sosial emosional dan budaya positifnya? Untuk sosial emosional dan budaya positif itu ada di kegiatan awal rutin seperti berdoa, kemudian siswa menanyakan perasaan siswa, kemudian siswa sedikit mengobrol dengan kawannya dipersilahkan, kemudian nanti juga ketika membentuk kelompok siswa berdiskusi, di situ ada KSE-nya, ada keterampilan relasi di sana. Kemudian untuk budaya positif seperti pembelajaran sebelumnya itu kami telah menggunakan ada kesepakatan belajar yang kami gunakan tiap pertemuan. Nah itu untuk penerapan budaya positif. Oke, baik Bu Vera. Berarti ini sebelum kita besok melakukan observasi, artinya sudah ada area pengembangan yang akan dicapai dan strategi Bu Vera ya. Semoga besok kita lancar ya Bu di kelas 10.9 ya besok insyaallah. Oke, terima kasih Bu Vera, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beri salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Kira-kira ada berita apa hari ini? Nggak ada. Sehat semua? Yang tidak hadir siapa? Sarudin udah sembuh tangannya? Belum. Makin marah? Sarudin dengan siapa yang tidak hadir? Sarudin, Revan, Ryan Saputra, Rafian. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan meneruskan tentang hukum dasar kimia. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum kekekalan massa, hari ini kita mau belajar tentang hukum perbandingan angka. Nah, sebelum itu kita ingatkan kembali tentang kesepakatan belajar kelas kita. Kita sudah pernah ada kesepakatan belajar, ya belajar. Nah, ibu ingatkan kembali. Jadi yang pertama kita belajar dengan penuh semangat, fokus, dan konsentrasi. Kemudian bekerja sama, nanti kita akan kerja sama dalam kelompok itu dengan tertib, dengan baik. Kemudian kalian menghargai pendapat teman-temannya. Jadi ketika kerja kelompok saling menghargai. Kemudian berbicara yang baik dan sopan. Ya. Lalu yang terakhir menggunakan HP jika dibutuhkan nanti dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kita akan menggunakan HP juga, tapi dalam proses pembelajaran, tidak untuk yang lain. Sepakat? Ada yang ditambahkan kesepakatan belajar kita? Cukup? Oke. Selanjutnya ice breaking seperti biasa. Nah, kali ini kita akan melakukan games. Yang kalah duduk ya. Nanti kalian semuanya akan berdiri, kemudian yang kalah duduk. Jadi gamesnya adalah games biasanya apa? Hijau hitam. Ya. Nah, ini kita akan lakukan games gajah dan semut. Oke. Kalau gajah itu ukurannya besar atau kecil? Besar. Kalau semut? Kecil. Nah, ketika ibu sebutkan gajah, maka kalian akan menjawab besar. Tapi tangannya gini. Besar. Kalau semut itu besar atau kecil? Kecil. Tapi tangannya gini. Kecil. Kalau semut berarti kecil. Kalau gajah besar. Oke, yang kalah duduk ya. Kan hukum tenang aja. Cara ini semua. Oke, supaya kita fokus nanti belajarnya, kemudian kita konsentrasi, semuanya berdiri. Kalau ibu sebutkan gajah, berarti kalian akan menjawab besar. Kalau semut akan menjawab kecil. Oke, ibu mulai ya. Gajah besar. Duduk. Yang ngerasa salah duduk. Belum. Nah, mau sih mau. Oke, semut. Kecil. Gajah. Besar. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Kecil. Gajah. Besar. Keren kelas ini ya. Lagi? Konsentrasi. Berarti kelas ini udah siap benar mau belajar ya. Oke, gajah. Gajah. Semut. Kecil. Gajah. Kecil. Gajah. Oke, oke, artinya kalau kita hijau masih banyak yang salah ya. Berarti sudah mempersiapkan diri untuk belajar hari ini, sudah fokus dan sudah konsentrasi. Oke, selanjutnya sudah lagi cukup. Lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mau menganalisis suatu fenomena alam secara kuantitatif berdasarkan hukum dasar kimia dengan merancang, melaksanakan serta mempresentasikan percobaan kimia dalam penerapan hukum dasar. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah memulai belajar tentang hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa. Hari ini kita
kita akan belajar tentang hukum perbandingan nilai. Sebelum itu, ibu minta kalian duduknya per kelompok. Ya, seperti yang sudah kita lakukan aja ya. Terdiri dari 6 orang. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Kemudian duduknya sini, pindah sini aja. Nah, nanti ini kemudian yang belakang bergabung. Oke. Nah, boleh silakan panduknya diatur. Oke, jadi di meja kalian sudah ibu bagikan ada lembar kerja, ada LKPD, kemudian ada lembar ajar di sana, kemudian juga sudah ada modul. Nah, kemudian sudah ada yang ibu tempelkan di sini. Ya. Nanti kita tunggu mana ya. Jadi nanti kalian akan bekerja bersama kelompok, kemudian melakukan hal-hal yang ada di lembar kerja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ke ibu, ada yang kurang tanyakan ke ibu, kerjanya per kelompok. Sebelum itu kita amati terlebih dahulu. Jadi nanti depan akan ibu tampilkan video percobaan tentang hukum perbandingan tetap sebagai bahan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian juga bagikan bahan ajar itu bisa kalian gunakan untuk membaca, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian bagi yang ingin membaca secara langsung boleh berkeliling. Ini juga sudah ibu tempelkan dalam sama ratu tadi dan ada juga kalau yang mau baca ke depan boleh, di belakang boleh. Jadi kalau mau cari sumber sudah disediakan untuk bekerja secara kelompok. Nah, sekarang kita amati terlebih dahulu sama-sama video tentang pembentukan senyawa sebagai dosis di dalam. Ya, jadi sulfur yang warna kuning, besi yang warna hitam ya. Kemudian
sulfur dan besinya dicampur. Karena suaranya biar dengar itu aja. Nah, setelah sulfur dan besinya dicampur, lalu dia akan dibakar. Nah, kalian perhatikan proses pembakarannya. Ya kan, perhatikan hasil reaksinya. Nah, kira-kira ada dulu video ya sebenarnya. Nah, ini sama, ada yang kuning tadi apa? Bagian yang hitam bagian besi. Nah, ini sama campur kemudian dia dibakar. Kalian perhatikan kira-kira dari video ini apa pertanyaan yang bisa kalian munculkan? Pertanyaan apa yang bisa kalian munculkan dari kalian melihat video ini? Kira-kira gimana? Tadi yang berwarna kuning apa? Sulfur. Yang warna hitam ke abu-abu? Besi. Ini ada reaksi pembentukan senyawa apa tadi? Tembaga 2 sulfida, maaf bisa tembaga ya, bukan besi ya. Nah, sekarang kalian lihat, adakah yang bersisa di reaksi ini? Ada. Yang berwarna apa? Kuning. Kira-kira siapa itu? Nah, untuk menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari benak kita, kita akan menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang ada di KKPD. Silakan kalian kerja secara kelompok 20 menit ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan presentasi, baru kita menguatkan di akhir. Ya kan? Kalau ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalian boleh membuka HP sebagai sumber kalian, boleh buka internet, buku, kemudian kalian bisa baca buku, bisa baca apa aja yang sudah diberikan untuk menjawab pertanyaan di KKPD. Silakan. Tulis nama kelompoknya di atas sama kelas. Ini aja dulu, nama kalian, kemudian kelas. Ini tampilannya ini kan ada data percobaan tembaga sama sulfur. Nah, ini kalian amati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu ambil contoh. Misal, yang pertama kan ada kalian amati percobaan 1 dan percobaan 2. Soalnya begitu kan? Lalu kalian buat perbandingannya berapa? Begitu. Kemudian lagi nanti amati percobaan 3 dan 4. Kalian buat perbandingannya berapa? Lalu lagi percobaan 5 dan 6. Lalu baru kalian simpulkan. Ikuti saja arahan dari LKPD-nya. Paham? Boleh baca di sini. Sisanya. Ini kan ini yang persisnya berapa nih? 9. Sisanya berapa? 3. Berarti yang bereaksi berapa? 6. Berarti kan? Kok benar? Oh, Pandu. Nyambung. Kata Putri suruh ngikutin. Nih, misalnya yang ini. Ini kan yang ditanya masa tembaga yang bereaksi, nah. Nih, masa tembaga. Ini masa tembaga berapa yang ini? Nomor 4. 13. Yang sisa 3. Berarti yang terpakai itu yang bereaksi berapa? 10. Lalu buat perbandingan. Ini sama. Kalau masuk di kelompok 3, kita akan presentasikan dari masing-masing kelompok, siapkan 1 orang perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya.
Nah, kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi dimulai dari kelompok boleh? Kelompok ini untuk percobaan coba dua. Ya, boleh berdiri ke depan. Putri, dibacakan LKPD-nya. Yes. Maju ke depan. Bacakan yang percobaan 1 sampai 2 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari si Azali. Di sini saya akan membacakan hasil LKPD kami. Analisis data yang kami mendapatkan dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pada percobaan 1 dan 2 tidak ada tembaga maupun benda aplikasi sisa yang habis bereaksi mengumpulkan perbandingan massa masing-masing zat yang bereaksi membentuk tembaga 2. Contoh 3. Tulis pada tabel di bawah ini. Massa tembaga yang bereaksi 4 gram, massa belerang yang bereaksi 2 gram. Perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi adalah 2:1. Yang kedua, massa tembaga yang bereaksi 8 gram, massa belerang yang bereaksi 4 gram. Perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi adalah 2:1 juga. Pada percobaan 3 dan 4 terdapat sejumlah tembaga yang tersisa, artinya tidak semua tembaga bereaksi. Berapakah massa tembaga yang bereaksi? Hitunglah perbandingan massa tembaga dan belerang yang bereaksi membentuk tembaga 2 sama 3. Massa tembaga yang bereaksi 6 gram, massa belerang yang bereaksi 3 gram. Perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi 2:1. Massa tembaga yang bereaksi 10 gram, massa belerang yang bereaksi 5 gram. Perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi 2:1. Tangan ketuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dengan kamu. Sampai di sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Pada percobaan 5 dan 6 terdapat sejumlah belerang yang bersisa. Artinya tidak semua belerang bereaksi. Berapakah massa belerang yang bereaksi? Hitunglah perbandingan massa tembaga dan belerang yang bereaksi membentuk tembaga 2, yaitu sulfida. Tuliskan pada tabel di bawah ini. Massa tembaga yang bersisa adalah 12 gram. Massa belerang yang bereaksi adalah 6 gram. Perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi adalah 2:1. Berdasarkan hasil beberapa data di atas, perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi adalah 2:1. Bagaimana kecenderungan perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi adalah tetap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, percobaan kedua, tabel kedua, kelompok boleh satu orang. Siapa yang hari apa jam Selasa? Nah, jadi dikumpulkan di hari Selasa. Produknya adalah kalian boleh membuat bunyi hukum perbandingan tetap dan bunyi hukum ketukaran angka sebagai
atau dalam bentuk apapun, boleh PowerPoint, boleh pakai PDF, Word, dan lain-lain. Ini maunya per kelompok ini. Boleh per kelompok. Tapi sebagus yang kalian bisa. Ada pertanyaan? Nah, ini yang mendukung kekentalan dalam reaksi kimia jumlah kata dan zat sebelum reaksi dan reaksi adalah sama asal dalam ruangannya tertutup. Ya, itu hukum kekebalan massa. Yang hari ini hukum perbandingan tetap. Jadi ada dua. Jadi silakan hasilkan produk supaya kita ingat ini hukum kekebalan massa dan hukum perbandingan. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Nah, kalau cukup berarti kita sudah di akhir pembelajaran. Kita akan melakukan refleksi. Seperti biasa, setelah kita belajar tentang hukum perbandingan tetap ini, kita mau merefleksikan kira-kira pembelajaran apa yang kalian sudah dapatkan dari hari ini. Sudah belajar apa? Maksudnya di dalam kelompok itu kalian sudah belajar apa saja? Apa belajar kerjasama, belajar pelajaran, atau belajar main HP, atau belajar apa? Kemudian perasaannya gimana? Setelah belajar hari ini perasaannya gimana? Tadi ya, nah itu nggak mau kalau keroyokan. Jadi meminta perwakilan dua orang untuk menyampaikan refleksinya terkait pembelajaran kita hari ini. Andrea kan tidak ada boleh. Andrea boleh satu. Andrea masuk video. Satu. Ada lagi? Pandu lagi. Pandu kemana? Apa? Loh kan? Muridnya aktif Pandu sama kemana kan? Boleh. Ada lagi? Selain Andrea? Andrea dulu. Nanti teman-temannya termotivasi. Irfan aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Perasaan saya hari ini adalah senang sekali atau seru banget belajar kimia. Jadi tahu perbandingan itu ada yang tetap dan selalu tetap. Ada yang tetap dan selalu tetap, boleh. Apa pembelajaran yang kalian dapat bersama kelompok? Pembelajarannya ya ada yang kerja, ada yang enggak, tapi yang seru. Jujur ini, siapa yang gak kerja di sini? Karena tadinya emang gak ngebagi itu ya bu, tugas-tugasnya itu dia gak bagi itu sudah sendiri. Gak apa-apa. Nah, inilah kuncinya kerja sama kelompok ya. Boleh. Terus apa lagi pembelajaran yang Anda dapatkan? Sudah? Sudah. Tepuk tangan semuanya. Siapa lagi yang mau berbagi perasaan? Yang berapa teman bagi kelompoknya? Asal. Siapa? Rasha? Siapa punya Rasha? Kira-kira perasaannya sama belajar apa yang didapatkan hari ini? Ya, Rasha. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu persepsi? Cukup? Oke, kalau cukup berarti kita sudah refleksi, kemudian ibu dan kita sampaikan produknya, dikumpulkannya di hari Selasa. Sampai di sini ada lagi pertanyaan? Cukup, kalau tidak ada kita akan di main game. Nanti lanjut. Saat ini pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Bu Vera. Kita berbincang-bincang kembali ya setelah kemarin kita sudah melakukan observasi, kemudian sebelum observasi
kita melakukan percakapan pra-observasi. Jadi hari ini saya akan melakukan percakapan observasi bersama Bu Vera. Oke, baik. Untuk pada saat observasi kemarin itu materinya tentang apa ya, Bu? Hukum perbandingan kita. Nah, bagaimana perasaan Bu Vera atau apa yang Ibu Vera rasakan ketika di observasi kemarin, Bu? Ya, perasaan saya yang pertama sih cukup menantang, karena biasanya kan kita itu masuk ke kelas itu sendiri bersama dengan siswa atau murid. Nah, ketika kemarin waktu di observasi itu kan ada rekan sesama guru. Jadi yang mungkin punya pengalaman yang hampir-hampir mirip gitu, sama-sama guru gitu. Jadi perasaan saya itu sangat tertantang gitu untuk melakukan yang terbaik. Oke, baik. Jadi merasa tertantang ya Bu karena ada rekan yang lainnya. Oke, menurut Bu Vera, apakah pembelajaran kemarin pada saat observasi itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Menurut saya untuk kegiatan kemarin tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Siswa belajar tentang hukum perbandingan tetap, kemudian siswa itu berdiskusi bersama teman-temannya sampai menghasilkan suatu produk, mengisi LKPD, tapi produk memang belum, tapi mereka telah mengisi LKPD sampai dengan presentasi. Menurut saya sudah selesai. Jadi pembelajarannya sudah dari awal sampai akhir ya Bu ya. Untuk area pengembangannya sesuai dengan percakapan kita waktu pra-observasi itu Bu Vera ada beberapa area pengembangan. Nah, menurut Bu Vera, apakah area pengembangan tersebut sudah terlaksana pada saat observasi? Kemarin kan area pengembangan yang ingin saya coba capai itu menerapkan model pembelajaran, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional dan budaya positif. Nah, sejauh yang saya jalankan itu semua secara garis besar telah saya laksanakan area pengembangan. Menurut Bu Vera masih adakah dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Bu Vera sudah tetapkan kemarin itu, apakah menurut Bu Vera sudah baik atau kemudian pertanyaan selanjutnya apakah ada yang kurang atau bagaimana? Ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi proses mungkin ya Bu, sudah coba saya lakukan dengan mencoba untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan gaya estetik, audio, visual. Cuma dalam penerapannya mungkin di sana masih saya harus banyak belajar untuk bagaimana menerapkan diferensiasi proses. Jadi siswa itu dengan leluasa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Memang kemarin saya sudah coba untuk mempersilahkan mereka untuk sesuai dengan gaya belajarnya, mau audio, visual atau kinestetik, tapi mungkin siswa masih takut atau malu-malu untuk mengekspor dirinya sendiri. Mungkin itu yang masih kurang. Kemudian satu lagi motivasi. Mungkin kemarin saya kurang memberikan motivasi untuk siswa. Oke, baik. Jadi Bu Vera merasa masih belum maksimalnya di penerapan berdiferensiasi proses dan motivasi siswa ya. Kemudian dari kekurangan tersebut, rencana tindak lanjut Bu Vera apa untuk perbaikan ke depannya? Untuk diferensiasi proses mungkin saya akan coba untuk belajar kembali tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik itu proses, produk atau konten. Kemudian mungkin kalau ada nantinya ada workshop atau seminar tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa ikut serta untuk belajar kembali. Kemudian untuk motivasi, mungkin nantinya saya harus mulai rutin memasukkan motivasi itu di kegiatan awal rutin setiap pembelajaran. Berarti ada 2 tindak lanjut yang akan dikembangkan kembali ya Bu Vera ya, yaitu yang pembelajaran diferensiasinya dan motivasi, peningkatan motivasinya. Nah, kira-kira nih kapan Bu Vera akan melaksanakan? Secepat mungkin. Kalau untuk motivasi bisa mulai saya perlahan untuk terapkan di setiap pembelajaran saya di kelas saya. Kemudian kalau untuk pembelajaran diferensiasi tetap saya coba lakukan
kemudian sambil mencari sumber-sumber belajar lainnya, kemudian informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bu Vera. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut ke depan dapat terlaksana dengan baik ya Bu, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan yang area pengembangan Ibu di sebelum praobservasi itu dapat tercapai. Oke, baik. Terima kasih Bu Vera atas percakapan kita hari ini. Semoga ke depan kita lebih baik ya Bu Vera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.